Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Culondari. NIM 1914080041. Jurusan Tadris IPA Fisika. Mata kuliah Biofisika. Lesson ketiga yaitu tentang biomekanika. Dosen pengampu Dr. Mulia Sari, SPD, MSI. Materi pertama yaitu tentang pengertian biomekanika. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu biologi dan fisiologi. Adapun menurut ilmuwan yaitu Pate DKK mengemukakan bahwa mekanika adalah suatu subdisiplin ilmu yang berhubungan dengan aplikasi dari prinsip-prinsip ilmu fisika yang mempelajari gerak pada setiap bagian dari tubuh manusia. Yang kedua, menurut Hai, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari mengenai gaya-gaya internal dan eksternal dan bekerja pada tubuh manusia dan akibat-akibat dari gaya-gaya yang dihasilkan. Menurut Herbert Hazer dalam MMC Guinness Pater, bahwasanya biomekanika adalah bidang ilmu mengenai struktur dan sistem biologi dalam pengertian metode mekanika. Biomekanika merupakan studi tentang karakteristik tubuh manusia dalam istilah mekanik. Biomekanika dioperasikan pada tubuh manusia baik saat tubuh dalam keadaan statis ataupun dalam keadaan dinamis. Materi selanjutnya tentang manfaat biomekanika dengan contoh. Contoh biomekanika dalam atlet olahraga, manfaatnya membantu meningkatkan performa dan mengurangi risiko cedera atlet. Meningkatkan performa artinya meningkatkan efektivitas gerak. Contoh biomekanika dalam alat terapi kesehatan kerja, manfaatnya untuk mendesain tugas pekerjaan dan perlengkapan alat bantu untuk mencegah cedera pengguna berlebihan pada pekerja tertentu. Contohnya pada lompatan, rasio lompatan katak lebih besar dibandingkan dengan rasio lompatan manusia. Materi selanjutnya yaitu tentang contoh manfaat biomekanika dalam ilmu atau bidang kesehatan. Yang pertama yaitu membantu klien memindahkan kepala ke arah kepala tempat tidur. Berat badan perawat tidak dipindahkan ke bagian tungkai depan atau bertumpu pada kaki depan. Kemudian pada saat akan mengubah posisi klien, perawat tidak mencondongkan badan ke depan untuk mengurangi berat badan. Keluhan otot yang terjadi pada saat otot menerima beban statis, namun demikian keluhan tersebut akan segera hilang apabila pembebanan dihentikan. Yang kedua yaitu keluhan otot yang bersifat menetap walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namun rasa sakit pada terus berlanjut. Materi selanjutnya yaitu contoh 3 pembagian biomekanika. Pertama, biostatik, yaitu struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. Yang kedua yaitu biodinamik, dasar-dasar dan pembagian gerakan berhubungan dengan gaya yang dilakukan makhluk hidup. Yang ketiga yaitu bioenergetik, transformasi energi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Materi selanjutnya yaitu tentang skema dasar pengukuran pada makhluk hidup. Pertama, proses pengukuran. Kedua, ketelitian dan kebenaran. Ketiga, fal positif dan negatif. Yang keempat, data-data lain. Materi selanjutnya yaitu tentang hukum dasar mekanika yang menjadi analisis mekanik pada tubuh makhluk hidup. Hukum pertama yaitu hukum Newton, digunakan untuk benda diam atau bergerak lurus. Benda akan cenderung mempertahankan keadaan diam atau bergerak. Hukum Newton 2, suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya. Hukum Newton ketiga, besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Benda yang digantung tali dan digerakkan. Orang yang berada di dalam lift. Materi selanjutnya yaitu tentang contoh 2 klasifikasi konsep biomekanika. Yang pertama yaitu general biomekanik, terbagi atas biostatik, yaitu tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dan kecepatan seragam. Yang kedua yaitu biodinamik, gerak-gerak tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi. Gerakan yang disebut gaya yang bekerja dalam tubuh. Yang kedua yaitu okupasional biomekanik, yaitu adalah
interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Okupasional biomekanik ini terbagi dua. Kerja otot dinamis yang ditandai dengan adanya proses berulang antara kontraksi dan reaksi. Yang kedua yaitu kerja otot statis ditandai dengan proses kontraksi yang berkepanjangan. Materi selanjutnya yaitu tentang contoh gaya yang bekerja pada tulang dan otot makhluk hidup dalam keadaan statis dan dinamis. Dalam keadaan statis yaitu menahan benda dengan lengan, pekerjaan yang melibatkan penekukan di pinggang belakang baik di depan maupun ke samping. Berdiri dalam satu tempat yang lama. Mendorong atau menarik benda berat. Dalam keadaan dinamis yaitu gerakan-gerakan dinamis pada tumpukan salah satu kaki, sendi kaki berpotensi mengalami cedera. Materi selanjutnya yaitu tentang teori keseimbangan benda tegak dan penerapannya pada tubuh makhluk hidup. Yang pertama, teori keseimbangan benda tegak. Keseimbangan adalah keadaan sistem atau benda tidak ada gaya atau tidak ada torsi yang bekerja, atau resultannya bernilai nol. Benda tegak didefinisikan sebagai benda yang tidak mengalami perubahan bila diberi gaya luar dan torsi. Penerapannya pada makhluk hidup yaitu keseimbangan statis banyak diaplikasikan dalam bidang teknik, khususnya yang berhubungan dengan desain struktur jembatan. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia. Prinsip inersia yaitu mengolah perubahan saat bergerak atau karakteristik semua objek atau benda yang melawan perubahan gerakan. Yang kedua yaitu prinsip range of motion, yaitu gerakan secara menyeluruh yang dipakai pada satu gerakan dan dispesifikasi secara linear ataupun gerakan memutar dari bagian tubuh. Yang ketiga, prinsip balance, kemampuan seseorang untuk mengendalikan posisi tubuh secara relatif kepada beberapa dasar yang mendukung. Yang keempat yaitu prinsip coordination continuum, yaitu penentuan waktu optimal gerakan otot atau gerakan berbagian tergantung pada tujuan gerak. Yang selanjutnya prinsip segmental interaction, yaitu gerakan gaya dalam suatu sistem yang berhubung dengan tubuh yang keras dapat pindah melalui jaringan dan sambungan. Selanjutnya prinsip force motion principle, gerak tubuh tidak setimbang. Selanjutnya prinsip optimal projection, gerakan tubuh manusia membentuk proyektik. Selanjutnya prinsip spin, dibutuhkan saat lempar dan tolak peluru. Terakhir force time, gerakan tidak dapat secara instantan. Materi selanjutnya itu menguraikan konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Laba-laba bolas memburu mangsa dalam dua tahap. Pertama, dimulai ketika korban yang tertipu baru mendekat. Yang kedua, laba-laba membuat benang berujung lengket dan bersiap-siap untuk menyergap. Kekuatan elastisitasnya, sutra laba-laba digunakan sebagai sabuk pengaman mobil. Sutranya juga dipakai untuk membuat pakaian pelindung, misalnya rompi anti peluru. Sutra laba-laba menjadi elastisitas karena sutra laba-laba dikeluarkan melalui alat pemintal dalam bentuk cairan. Cairan itu terbuat dari suatu protein. Cairan akan mengeras, kokoh dan elastis jika bergesekan dengan udara. Sutra laba-laba juga sangat kuat melebihi baja. Ketika membuat sutra pada saat yang sama, laba-laba melapisi dengan bahan cair. Materi selanjutnya yaitu tentang biomekanika daya tahan terhadap beban mekanika. Semakin banyak jumlah material yang diangkat dan dipindahkan dalam sehari oleh seorang, maka akan lebih cepat mengurangi ketebalan dari intervertebral disc atau elemen yang berada di dalam segmen tulang belakang. Berat dari benda dipindahkan ditentukan oleh pembebanan langsung. Posisi pembebanan mengacu pada tubuh. Materi terakhir yaitu aplikasi biomekanika pada dunia kesehatan. Biomekanika membantu memperkecil atau mencegah cedera yang diakibatkan oleh gerakan.
merancang kembali pekerjaan yang sudah diterapkan, mengevaluasi pekerjaan apakah berpihak atau tidak. Sekian review materi dari bab 3 tentang biomekanika. Mohon maaf atas kekurangan atau kurang menjelaskan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.